Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Kiranya berkat Tuhan selalu dilimpahkan dalam kehidupan kita. Mulai kemarin kita sudah membahas kebenaran firman Tuhan ayat per ayat dari surat Efesus. Saya percaya kalau kita membuka hati kita akan diberkati oleh Tuhan. Beritahu juga rekan-rekan kita yang lain supaya mereka mengikutinya dan mengalami pertumbuhan secara rohani. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera. Efesus 1 ayat yang kedua berkata demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara, jemaat Efesus didirikan oleh Rasul Paulus dalam perjalanan penginjilan yang dia pernah lakukan. Dia kemudian tinggal sekitar 2 tahun di sana dan memberitakan Injil, mengajar orang banyak, sehingga berita Injil tersebar secara luas di kota di mana banyak orang-orang kafir penyembah berhala, penyembah Dewi Artemis atau Diana. Dan kuasa Injil itu mengubah banyak orang sehingga sebuah jemaat bisa berdiri. Nah, saudara, di kemudian hari ketika Paulus ditangkap lalu dipenjara di kota Roma, dia menulis surat pastoral antara lain kepada jemaat Efesus yang pernah dia layani ini, supaya iman jemaat bertumbuh di tengah segala tantangan dan kesulitan. Dan pada waktu dia membuka suratnya, dia menyalami jemaat dengan 2 kata yang penting ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, saya akan bagikan makna dari 2 kata yang luar biasa ini. Yang pertama adalah kasih karunia. Kasih karunia atau dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan istilah anugerah, grace dalam bahasa Inggris, berasal dari kata Ibrani ken. Bahasa Yunaninya adalah charis. Dan ini bicara tentang kemurahan hati Tuhan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Tetapi karena kebaikan Tuhan, Tuhan memberikan perkara-perkara yang indah kepada orang yang tidak layak itu, yang mendapatkan anugerah daripada Dia. Berarti orang yang menerima kasih karunia bukanlah orang yang memiliki kebaikan hati yang harus diganjar, dipahalai oleh Tuhan. Jadi berkat itu datang bukan karena kebaikan si penerima, namun justru karena kebaikan hati sang pemberi. Saudara, kita ini orang berdosa. Kalau secara keadilan masuk neraka itu adalah bagian kita. Tapi karena kemurahan hatinya kita ini diselamatkan, dijadikan sebagai anaknya, dijadikan sebagai kawan sekerjanya. Siapa kita ini? Manusia busuk, manusia buruk yang seharusnya binasa ke neraka. Tapi oleh kasih karunia Allah kita ditebus, disucikan, dilayakan menjadi anaknya dan dipakai menjadi alat kemuliaannya. Oh, betapa besar kemurahan hati Tuhan kepada kita sekalian. Saudara, biasanya kata grace atau kasih karunia, anugerah dalam bahasa Inggris, bersanding dengan kata mercy atau rahmat atau kemurahan hati. Mercy and grace. Ini bagikan 2 sisi dari satu mata uang logam yang sama. Karena rahmat, by His mercy, kita tidak mendapat apa yang seharusnya kita dapatkan. Yaitu hukuman, kutuk. Itu yang seharusnya kita dapatkan. Tetapi karena rahmatnya kita tidak mendapatkan hal itu. Sebaliknya, karena anugerah atau kasih karunia-Nya, kita mendapatkan apa yang seharusnya tidak kita dapatkan, yaitu keselamatan, berkat-berkat rohani dari Tuhan. Nggak pantas kita menerimanya, tetapi oleh anugerah Tuhan memberikan itu kepada kita. Ayat terkenal dalam Alkitab adalah Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mestinya karena kita berdosa kita mati, ngalami maut selama-lamanya.
binasa kekal di dalam neraka. Tetapi syukur karena kasih karunia Tuhan, kita justru mendapatkan hidup kekal, hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya di dalam sorga. Dan ini terjadi bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kita beriman kepada Kristus Yesus, Tuhan kita yang adalah penebus juru selamat kita. Saudara, di dalam Alkitab, kata kasih karunia atau ken dalam bahasa Ibrani ditulis pertama-tama dalam Kejadian 6 ayat 8. Ketika Tuhan mau membinasakan dunia yang berdosa dengan air bah, Tuhan memberikan kasih karunia kepada Nuh, sehingga Nuh dan keluarganya selamat. Karena mereka mentaati perintah Tuhan membangun bahtera, dan mereka terpelihara oleh Tuhan dan menjadi cikal bakal dari satu generasi yang baru. Saudara, dalam kehidupan Nuh ini, kasih karunia Tuhan itu nampak di dalam dua hal ini. Yang pertama adalah kebaikan Tuhan kepada orang yang tidak layak. Kan mestinya semua binasa, walaupun Nuh katakanlah lebih baik secara moral daripada orang sejamannya, tapi pasti dia ada dosa dan mestinya dia juga binasa. Tapi karena kebaikan Tuhan, dia diselamatkan dari air bah. Itulah anugerah kebaikan Tuhan kepada yang tidak layak menerimanya. Tetapi dalam kisah Nuh ini kita melihat bahwa kasih karunia juga yang kedua bicara tentang kemampuan Tuhan, sehingga kita bisa melakukan yang tidak bisa kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Apa itu? Dalam konteks Nuh, dia mendirikan bahtera di tanah datar, saudara. Pada waktu itu kata Alkitab, belum pernah ada hujan, apalagi banjir. Mana mungkin orang mendirikan bahtera di atas tanah datar, bukan di pinggir pantai, tapi dekat gunung bahkan mungkin. Saudara, dan Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan yang memberikan perintah, 3 tingkat, kayunya kayu gofir, ukurannya sekian, detailnya diberitahu. Sehingga Nuh itu yang belum pernah membuat bahtera, perahu aja belum pernah bikin, itu bisa dimampukan untuk membuat bahtera yang menyelamatkan dirinya, keluarganya, dan binatang-binatang yang masuk ke dalamnya. Atau contoh yang lain, Daud adalah orang yang mendapatkan kemampuan dari Tuhan untuk melakukan yang tidak mungkin dia lakukan dengan kekuatannya sendiri. Seperti waktu dia mengalahkan Goliat hanya dengan alih-alih saja. Padahal Daud itu bukan pahlawan perang. Dia nggak punya pengalaman perang seperti Goliat yang sudah sangat piawai, sangat hebat di dalam peperangan. Tapi Daud mengalahkan Goliat dan bukan Goliat mengalahkan Daud. Karena apa? Daud berkata, "Hai Goliat, kamu mendatangi aku dengan pedang dan tombak. Aku mendatangi engkau dengan nama Allah serwa sekalian alam. Yang kamu jelek-jelekan itu namanya. Tapi aku akan mengalahkan engkau." Saudara, betapa perlu kita menerima anugerah atau kasih karunia dari Tuhan. Kalau Tuhan memberikan anugerah, Dia akan buka jalan. Kita mengurus izin gereja di Jawa Barat bukan hal yang mudah. Tapi oleh anugerah Tuhan kita dapat izin gereja secara resmi. Bukan hanya satu, tapi ada beberapa tempat yang Tuhan juga sudah berikan. Ini kan anugerah. Mungkin saudara juga sedang mencari pekerjaan atau punya pengalaman semacam itu. Aduh, ditolak di sana sini. Tapi tiba-tiba ada seorang kenalan yang bilang, "Saya butuh orang nih kerja di tempat saya, kamu punya kenalan nggak?" "Oh, saya aja kalau gitu." Dan saudara bisa kerja di situ. Bukankah ini adalah anugerah Tuhan? Saya ingat anak saya yang bungsu setelah selesai kuliah di Sydney, Australia. Dia bilang, "Pi, boleh nggak saya cari pengalaman kerja di Sydney, di Australia?" "Boleh aja." Dia lamar, saudara-saudara, nggak ada yang manggil. Aduh, dia kecewa. Sampai satu kali kakaknya bilang gini, "Joy, jangan lamar ke perusahaan kecil, yang gede aja." Anak saya bilang, "Kamu enak aja ngomong, yang kecil aja saya nggak diterima, dipanggil aja kagak. Apalagi yang besar." Tapi saya bilang, "Joy, coba usahakan. Doa. Nanti papi mami juga dukung doa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil."
Dia coba apply, saudara sekalian, ke sebuah perusahaan yang besar. Kantornya juga di Sydney Tower, di gedung tertinggi di Australia. Dan namanya dipanggil, ternyata pelamar 200 orang lebih. Waduh, dan dari 200 lebih itu semuanya punya pengalaman kerja. Jadi waktu ditanya di hadapan yang lain, coba ceritakan pengalaman kerja. Wah, masing-masing ceritakan tentang pengalaman kerjanya. Ya, satu kelompok itu bisa 10 orang dibagi dalam kelompok-kelompok. Anak saya satu-satunya yang bilang, maaf saya belum punya pengalaman kerja. Ini kesempatan pertama saya melamar kerja. Saudara, dan keluar dari tempat itu dia bilang, aduh saya malu pasti gak diterima. Saya bilang, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ayo doa, minta kasih karunia. Ya kita gak layak, gak punya pengalaman. Tapi Tuhan bisa memberi kasih karunia. Ternyata minggu depannya dia dipanggil lagi. Dan itu pewawancaranya bilang, kamu kan yang satu-satunya orang yang ngelamar kerja yang belum punya pengalaman kan? Iya, dia bilang, oke, saya tes lagi ya. Dan akhirnya dia masuk. Rupanya menghafal 200 lebih orang yang sudah pernah kerja. Susah saudara sekalian, 200. Cuma satu yang gak pernah kerja. Jadi diingat saudara. Ini anugerah. Kiranya anugerah selalu melimpah dalam hidup saudara. Dan kata kedua, sapaan daripada Paulus kepada jemaat Efesus adalah kasih karunia dan damai sejahtera. Damai sejahtera dalam bahasa Ibrani shalom. Dalam bahasa Yunani eirene. Ini adalah damai sejahtera. Tapi juga mencakup sesuatu yang lebih luas. Eirene juga bicara tentang sehat walafiat, utuh, mengalami keadaan yang baik, kesembuhan, keselamatan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, Roma pasal 15 ayat 33 dikatakan, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Jadi kita lihat sumber damai sejahtera itu adalah Allah sendiri. Selanjutnya dalam Yohanes 14 ayat 27, Yesus sendiri berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara, jadi damai dari Bapa dan dari Kristus itu diberikan kepada jemaat Efesus. Nah, kalau kita sungguh hidup di dalam Kristus, yang pertama kita akan menerima damai dengan Allah. Dulu kita adalah musuh Allah. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus, kita jadi anak Allah. Saudara ingat, anak yang hilang yang diceritakan Yesus dalam Alkitab, itu berseteru dengan bapaknya, mengambil harta bapaknya. Tapi waktu dia bertobat, dia minta ampun kepada Bapa. Hubungan perseteruan diganti dengan persekutuan. Sehingga ada damai sejahtera yang dia alami. Pada waktu saya membuka hati menerima Yesus, aliran air sorgawi sukacita mengalir di dalam hati. Sampai nangis waktu ingat kasih Tuhan. Bukan nangis sedih, terharu, sukacita. Seperti ada air mancur yang mengalir dari hati yang tidak habis-habisnya. Itulah damai dengan Allah, damai dari Allah. Yang kedua, kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Seringkali banyak orang merasa bersalah, tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Tetapi kalau kita sadar dosa kita sudah diampuni, kita sudah ditebus oleh Yesus, kita bisa menerima diri kita apa adanya, dengan kelebihan tapi juga dengan kekurangannya. Tidak merasa minder, tapi menerima kenyataan yang ada dan mengembangkan diri oleh anugerah Tuhan. Yang ketiga, kita bisa damai dengan sesama. Saudara, orang yang tinggal dalam Kristus tidak lagi hidup di dalam kepahitan, mau balas dendam, tetapi bisa mengampuni orang yang bersalah. Sehingga hidup kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Ini doa saya. Kiranya kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera dari Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Terima kasih karunia, terima damai sejahtera, terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang jalan buntu ada jalan keluar. Sebab kalau Tuhan memberkati, maka tidak akan ada orang yang bisa menutup berkat itu.
Siapa yang rindu mengalami damai sejahtera dan kasih karunia, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan berikan kepada kami. Dan apapun tantangan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan lebih besar dari segala masalah kami. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Amin.